Kisah ini berlatar di India tahun 1600-an di mana wilayah India mulai dimasuki oleh kerajaan Portugis dengan latar belakang perdagangan, namun akhirnya menjajah India. Disitulah pahlawan bernama Kunjali ini muncul dan akhirnya dikenal dengan julukan singa dari Laut Arab. Film ini diawali dengan seorang satria yang memenggal kepala lawannya dan berkuda menyerahkan buruannya ke pihak musuh. Para bangsawan dan raja kerajaan Kochi berkumpul dan berdiskusi bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan mampu berkhianat terhadap kekaisaran Zamorin selama jenderal hebatnya yang bernama Mangattacan masih setia di samping sang raja. Penasehat meminta sang pemimpin untuk meminta bantuan Portugis untuk menyerang kerajaan Zamorin. Namun sang raja berkata bahwa kemungkinan klan keluarga Marakar tidak akan setuju meminta bantuan Portugis dan memilih melebur dengan kerajaan Zamorin. Dan mereka membutuhkan klan pedagang ini untuk menyokong ekonomi kerajaan Kochi. Beberapa hari kemudian, seorang panglima Portugis yang sedang belajar bahasa India menerima gulungan surat keputusan kerjasama dari kerajaan Kochi. Di pelabuhan, para pedagang menyampaikan keluhan mereka kepada pimpinan mereka yaitu Kutiali Marakar. Para pedagang menyampaikan bahwa Portugis telah diberi izin khusus untuk mengelola pelabuhan dan memungut pajak dari para pedagang. Mereka meminta Kutiali untuk membicarakan hal ini kepada sang raja. Di istana, panglima pasukan Portugis yang sedang melatih rakyat menembak, melihat kedatangan klan pedagang yang menolak menjual dagangannya ke Portugis, merasa marah. Sang panglima lalu menodongkan pistolnya ke arah Kutiali, namun putranya muncul menghalangi. Para pedagang diwakili Kutiali segera menyampaikan keluhan mereka kepada sang raja, namun keputusan sang raja sepertinya lebih berat berada di pihak Portugis. Para bangsawan menyesalkan keputusan para pedagang yang menolak menjual rempah-rempah mereka kepada Portugis dan lebih memilih menjualnya ke Arab. Di kesempatan itu juga, Kutiali juga meminta surat jalan kepada sang raja, bahwa keluarganya akan melakukan acara pernikahan di suatu tempat yang agak jauh. Sang ayah memperkenalkan putra polosnya yang bernama Muhammad Ali atau biasa dipanggil dengan nama Kunjali. Di kediamannya Kutiali menyampaikan idenya untuk menyelundupkan rempah-rempah mereka lewat kapal kecil, agar Portugis tidak mengetahuinya di antara para rekan-rekannya sesama pedagang. Namun tanpa diketahuinya, ada satu rekannya yang merupakan pengkhianat. Kutiali menceritakan masa lalunya, bahwa dia dahulu adalah panglima angkatan laut kerajaan Zamorin bersama dengan anaknya yang bernama Patu Marakar dan ayah dari Kunjali, sedangkan rekannya yang bernama Mangattacan adalah panglima di darat saat perang melawan Portugis. Kutiali menyesalkan sikap Raja Kochi yang kini bersahabat dengan Portugis. Di pantai, panglima Portugis yang menerima info dari mata-matanya, tengah menyusun sebuah rencana untuk keluarga Marakar. Pesta pernikahan akhirnya dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Semua terlihat sangat bahagia terutama Kunjali dan pasangannya. Sang ibu tidak lupa menghadiahkan kalung perak warisan turun-menurun keluarganya untuk Kunjali. Di perjalanan pulang, rombongan mereka terpaksa menginap di suatu area. Malam hari saat Kunjali dan istrinya sedang bersantai, sebuah tembakan membunuh istri Kunjali tepat di depan matanya. Belasan suara tembakan terdengar berasal dari arah perkemahan. Kunjali segera berlari ke arah kemah, namun ditarik oleh pamannya, yang memintanya untuk bersembunyi dari pasukan Portugis. Sang pengkhianat menyeret ibu Kunjali ke hadapan pasukan Portugis, dan melaporkan bahwa Kunjali dan pamannya berhasil lolos. Panglima Portugis membunuh ibu Kunjali di hadapan Kunjali dan pamannya yang hanya bisa melihat dalam bisu. Keesokan harinya, saat pembakaran semua jenazah keluarga Kunjali, sang pengkhianat menyebarkan fitnah bahwa kedua keluarga saling bertengkar dan membunuh karena masalah mahar. Kunjali dan pamannya segera menyusun siasat dan membunuh sang pengkhianat di pasar dengan menggunakan teknik benang di lehernya.
Kunjali dan pamannya lalu mulai merantau dan mencari wilayah baru untuk bertahan hidup dan bekerja karena mereka telah menjadi buronan Portugis. Di suatu malam sepulang dari bekerja, Kunjali dirampok oleh sekelompok bandit. Kunjali mengejar mereka hingga ke markas para perampok, namun saat berhadapan dengan pimpinan perampok, Kunjali berhasil mengalahkannya dengan mudah. Dan saat itulah dimulai di mana Kunjali memiliki kelompok dan rekan-rekan. Di suatu hari, tuan tanah di wilayah tersebut kedatangan Jenderal Mangatacan yang sangat terkenal. Sang jenderal datang sebagai utusan Raja Zamorin untuk membagikan hasil pertanian kepada rakyat yang membutuhkan. Kunjali yang melihatnya dari jauh, akhirnya melihat sendiri sahabat ayahnya yang dahulu bertempur di samping ayahnya. Mangatacan datang bersama kedua putranya yang masih remaja yaitu Anan dan Ancu. Putra bungsu Mangatacan yang bernama Ancu menggunakan jasa Kunjali untuk mengasah pisaunya, namun secara tidak sopan melempar upahnya di hadapan Kunjali. Kunjali memprotes hal tersebut dan memancing kemarahan Ancu, namun sang ayah membenarkan perbuatan Kunjali dan mereka pun pergi. Tepat ketika rombongan sang jenderal telah pergi, sang tuan tanah menghentikan pembagian sembako dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Para rakyat memprotes namun dengan angkuh, sang tuan tanah mengusir mereka bahkan paman Kunjali terkena pukulan di kepala saat hendak memprotes. Di malam harinya, Kunjali beserta teman-temannya menghentikan rombongan bahan pangan milik sang tuan tanah dan merampoknya. Salah satu teman bertanya bagaimana nasib mereka, karena sejak saat ini mereka akan dikenal sebagai rombongan perampok dan akan menjadi buronan kerajaan. Paman Patu menguatkan mereka dan berkata bahwa yang mereka lakukan adalah benar untuk membela rakyat dari para tuan tanah yang rakus. Tahun demi tahun berlalu, Kunjali kini telah berubah menjadi sosok pembela rakyat kecil dengan merampok harta benda dari tuan tanah atau gubernur yang rakus dan membagikannya kepada rakyat kecil. Poster buruannya dipasang di seluruh negeri. Rakyat memuja Kunjali sebagai pahlawan mereka. Belasan tahun berlalu, Kunjali kini telah berubah menjadi pria parubaya yang sangat dihormati dan disegani serta menjadi buronan di seluruh negeri. Kunjali dan rombongannya tengah beristirahat. Kunjali meminta temannya yang bernama Aimoti untuk lebih sering mengunjungi istri dan putranya. Kunjali meminta rekan-rekannya untuk juga memikirkan kehidupan mereka masing-masing. Utusan datang dan menyampaikan kabar bahwa sebuah kapal Portugis sedang memasuki perairan mereka, dan merupakan sasaran yang tepat untuk dirampok. Kunjali dan rekan-rekannya bersiap menaiki kapal, sedangkan di atas kapal terlihat bagaimana para tentara Portugis menyiksa anak buah kapal dan sepasang anak dan ibu yang terlihat berasal dari Tiongkok. Pertempuran di atas kapal terjadi antara Kunjali beserta pasukannya melawan pasukan Portugis. Pemuda Tiongkok berusaha melindungi ibunya dari pertempuran kedua belah pihak dengan kungfunya. Aimoti bertarung dengan pemuda tersebut namun dikalahkan dengan mudah. Aimoti melihat ibu pemuda tersebut dan menyadari kelemahan pemuda tersebut adalah ibunya. Dia lalu menyandera ibu tersebut. Tepat sebelum Aimoti ingin membunuh ibu tersebut, Kunjali melihatnya dan mendorong temannya tersebut, namun kecelakaan terjadi dan temannya tertusuk sebilah pedang dan mati. Adik Aimoti melihat kakaknya terbunuh di tangan Kunjali dan terkejut. Kunjali berkata bahwa kelompok mereka tidak seharusnya menyerang wanita dan seorang ibu. Kunjali meminta maaf kepada Moin atas kematian kakaknya dan memberikan bekal uang untuk diberikan kepada iparnya yang telah menjadi janda. Sementara itu di kerajaan Zamorin, para tuan tanah sedang berkumpul dan membicarakan sepak terjang dari Kunjali. Raja Zamorin memuji kemampuan bertarung para putra Jenderal Mangatacan dan putra dari Raja Kochi yang bernama Chandra. Seorang tuan tanah mengusulkan agar Raja Zamorin meminta bantuan kepada kerajaan Portugis untuk menangkap Kunjali karena pasti Portugis pun dendam kepada Kunjali. Namun Jenderal Mangatacan berkata bahwa kehadiran Portugis akan jauh lebih berbahaya dibandingkan Kunjali dan mencegah raja untuk meminta bantuan Portugis. Putra bungsu Mangatacan yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Laut yang bernama Ancu kemudian mengajukan diri untuk menangkap Kunjali dengan caranya sendiri dan diizinkan oleh Raja Zamorin. Sementara itu di markas kediaman Kunjali, tahanan pemuda dari Cina dibebaskan dan ditawari makanan.
Prajurit Kunjali berkata bahwa pemuda tersebut belum menyentuh makanan dan terus memanggil nama seseorang. Kunjali lalu memberinya nama Chinali. Seorang teman Kunjali mendekati pemuda tersebut dan mereka pun berkelahi. Chinali dengan kelincahannya berhasil mengalahkan teman Kunjali. Kunjali lalu menjelaskan bahwa ibu yang Chinali cari dalam kondisi sehat dan di tempat yang aman. Moin yang merupakan adik Aimoti kemudian diutus untuk mempertemukan Chinali dan ibunya. Moin bercerita segalanya kepada iparnya bahwa Kunjali telah membunuh kakaknya secara tidak sengaja dan kini dia akan menjalankan sebuah misi rahasia dan akan menjadi kaya raya jika misinya bisa dilaksanakan. Chinali yang melihat gerak-gerik Moin yang mencurigakan, segera mengikutinya. Kunjali yang sedang sholat, diserang oleh Moin. Beruntung Chinali ada di dekatnya dan menyelamatkan Kunjali. Sejak saat itu Chinali menjadi orang kepercayaan Kunjali. Kunjali mengirim utusan kepada Raja Zamorin bahwa dirinya akan selalu berada di pihak rakyat, dan jika sang raja bersedia mendengar suara rakyat, maka Kunjali akan mengabdi juga kepada sang raja. Kunjali juga menyesalkan perbuatan para bangsawan yang mencari cara untuk membunuhnya dengan cara membuat orang-orang di sekitar Kunjali berkhianat. Hal ini membuat Jenderal Mangatachan menegur putranya karena menggunakan cara licik untuk menangkap Kunjali. Ancu menjadi semakin membenci Kunjali. Komandan Portugis tiba di pantai India dan memberikan surat dari kerajaan Portugis kepada Raja Zamorin. Surat tersebut berasal dari Raja Portugis yang memaksa kerajaan India untuk menyerahkan diri kepada Portugis, dan jika tidak, maka ratusan kapal Portugis akan tiba membawa ribuan prajurit dan perang akan terjadi. Jenderal Mangatachan berdiskusi dengan kedua putranya yang merupakan Jenderal Angkatan Laut dan Jenderal Angkatan Darat. Anan mengusulkan kepada ayahnya bahwa kerajaan Zamorin membutuhkan bantuan dan strategi Kunjali untuk memenangkan perang melawan Portugis. Karena Kunjali terkenal sebagai bajak laut terhebat yang selalu berhasil menghalau Portugis selama ini. Ide dari Anan diterima dengan baik oleh Raja Zamorin, walaupun ditentang oleh banyak tuan tanah. Pengumuman kemudian dibaca dan disebarkan ke segala penjuru India untuk meminta Kunjali menemui Maharaja di istana. Beberapa hari kemudian Kunjali beserta tentara kepercayaannya menuju istana Zamorin diperhatikan oleh semua rakyat. Raja Zamorin menyambut kedatangan Kunjali di istana. Kunjali mendeklarasi dirinya sebagai pengikut setia dari Raja Zamorin. Raja Zamorin mempertanyakan asal-usul Kunjali. Paman Patu mengenal Jenderal Mangatachan dan memperkenalkan kepada kerajaan bahwa Kunjali merupakan cucu dari Kutyali Marakar yang dahulu merupakan Panglima Angkatan Laut dari Kerajaan India saat menahan gempuran Portugis bersama dengan Jenderal Mangatachan yang merupakan Jenderal Angkatan Darat. Sang Raja senang mendengar asal-usul serta silsilah hidup Kunjali lalu mengangkat Kunjali menjadi Panglima Angkatan Laut menggantikan Ancu yang merupakan putra Mangatachan. Terlihat wajah dendam di muka pemuda tersebut mendengar pengangkatan Kunjali yang menggantikannya. Beberapa tuan tanah berdiri serentak dan menolak pengangkatan Kunjali. Sempat terjadi perselisihan antara kubu yang pro dan kubu yang kontra dengan pengangkatan Kunjali. Kunjali meyakinkan mereka bahwa dengan pengalaman berperangnya dan julukannya sebagai singa dari Laut Arab dan India, dia akan menemukan ide untuk mengalahkan Portugis. Beberapa tuan tanah memilih mundur dan tidak bergabung dalam pasukan gabungan untuk melawan Portugis. Tibalah hari peperangan terjadi. Puluhan kapal Portugis berisi pasukan Portugis memasuki perairan kerajaan India. Seorang tentara Portugis memanggil sang panglima bahwa dia melihat sesuatu yang mencurigakan mengambang di lautan. Sang panglima melihatnya dan berkata bahwa itu cuma kelapa biasa. Namun yang tidak mereka ketahui, bahwa kumpulan kelapa tersebut adalah pelampung untuk barel minyak yang merupakan siasat dari Kunjali. Kapal Portugis semakin bergerak masuk dan menghancurkan peti-peti minyak. Kunjali segera memerintahkan pemanah api untuk menembak ke arah Portugis. Lautan di sekitar kapal Portugis terbakar, membakar kapal mereka, serta membuat pandangan mereka menjadi terbatas.
Kesempatan itu digunakan oleh Kunjali dan pasukan India untuk masuk dan mengobrak-abrik kapal Portugis. Pertarungan di atas laut terjadi dengan dahsyat. Kunjali beserta anak buahnya, bersama dengan Anand beserta pasukannya menyerbu pasukan Portugis dan menghancurkan mereka. Kunjali melihat wajah sang panglima dan memburunya. Pertarungan pedang terjadi antara sang panglima dan Kunjali, di mana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Kunjali. Kunjali berkata bahwa telah bertahun-tahun dia mencari keberadaan sang panglima yang telah membunuh ibunya saat dirinya masih muda dahulu, dan kini takdir telah mempertemukan mereka. Kunjali akhirnya mengeksekusi sang panglima musuhnya. Perang berakhir dengan kemenangan mutlak dari Kunjali. Kunjali dan Anand disambut di kerajaan Zamorin dengan bangga. Sang raja menganugerahkan hadiah kepada kedua panglimanya tersebut. Ancu semakin iri dengan pencapaian Kunjali. Anand menenangkan adiknya bahwa menyerahkan jabatan kepada orang yang lebih hebat bukanlah sebuah kekalahan. Kunjali memohon kepada Maharaja agar dirinya dan kelompoknya diizinkan membangun ulang benteng yang berada di sisi utara kerajaan untuk tempat tinggal mereka. Raja Zamorin mengizinkannya. Ancu menenangkan hatinya dengan menyaksikan penampilan dari putri penyanyi kerajaan yang bernama Archa dan merasa jatuh cinta kepadanya. Di lain sisi, prajurit kepercayaan Kunjali yaitu Chinali juga menyukai sang putri Archa. Kunjali dan kelompoknya membangun benteng tempat tinggal mereka sedikit demi sedikit. Persahabatan Anand dan Kunjali juga semakin dekat. Sementara itu, Archa sepertinya telah menambahkan hatinya kepada prajurit kepercayaan Kunjali yang berasal dari Cina yaitu Chinali. Di kuil saat kunjungan Raja Zamorin, Anand dan ayahanda dari Archa mengumumkan pernikahan putrinya dan Ancu kepada sang maharaja. Sang raja menyetujuinya dan mengucapkan selamat. Kunjali pun mengucapkan selamat. Putri Archa yang mendengar penetapan hari pernikahannya dengan putra Jenderal Mangatachan menjadi sedih. Di suatu pagi, pasukan Ancu dan pasukan ayah Archa memasuki wilayah Kunjali dan mengancam Kunjali. Mereka menuduh bahwa Kunjali telah menyembunyikan prajuritnya yang telah menculik putrinya yang bernama Archa. Kunjali bersikeras bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Chinali dan Archa. Ancu dan calon mertuanya pergi dari hadapan Kunjali dengan marah. Zubaida kemudian menceritakan bahwa Chinali dan putri Archa saat ini sedang bersembunyi di rumahnya. Kunjali dengan marah mengambil pedangnya dan hendak membunuh Chinali, namun Archa menghentikannya dan berkata bahwa dirinya dan Chinali sama-sama saling mencintai dan telah menikah, dan kini dirinya telah mengandung anak dari Chinali. Hal ini membuat Kunjali terpukul dengan dilema yang akan dihadapinya. Di kerajaan, Ancu dan ayah dari Archa memohon keadilan dari sang maharaja, bahwa Kunjali kini telah melindungi penculik anaknya. Sang raja memutuskan Jenderal Anand untuk membawa pulang Archa dan berbicara dengan Kunjali. Raja akan memutuskan apa yang benar dengan mendengar kesaksian semua pihak. Pasukan Anand segera berkuda ke arah benteng Kunjali. Sementara itu, Kunjali berkata kepada pasangan Chinali dan Ancha bahwa dirinya akan berusaha meminta keadilan dari sang maharaja, bahwa mereka berdua adalah saling mencintai dan tidak ada unsur penculikan. Chinali meminta maaf atas perbuatannya kepada Kunjali, namun Kunjali dengan bijak berkata bahwa seperti dirinya yang dahulu kehilangan kekasihnya, Kunjali mengerti rasanya kehilangan wanita yang kita cintai. Kunjali berjanji bahwa dirinya juga akan membantu Chinali memperjuangkan cintanya. Chinali mengantar kereta Archa dan Paman Patu menuju ke kerajaan untuk menceritakan masalah sebenarnya, namun mereka berpapasan dengan rombongan pasukan Anand yang hendak menjemput putri Archa. Dengan kasar, Ancu menyeret Archa karena kemarahannya. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, Chinali yang melihatnya dari kejauhan segera berlari dan menyerang Ancu. Pertarungan antara seorang ahli kungfu Cina dan seorang satria India tidak terelakkan. Chinali mengalahkan Ancu dengan sangat mudah.
Melihat adiknya akan dibunuh, Anan turun tangan dan melawan Cinali. Sementara itu, Paman Patu meminta anak buahnya untuk memanggil Cinali untuk merelai pertarungan tersebut. Anak buah Patu mendapati bahwa Kunjali saat itu sedang menunaikan sholat dan tidak bisa diganggu. Arca terus meminta agar suaminya dan Anan berhenti bertarung. Kunjali yang telah selesai beribadah, segera berlari untuk menghentikan pertarungan tersebut. Posisi Cinali kini ada di ujung pedang Anan. Kunjali terus berteriak agar Anan tidak membunuh Cinali dan mendengarkan ceritanya, namun terlambat. Leher Cinali tertusuk pedang Anan dan akhirnya mati. Arca yang melihat kejadian itu, menangis histeris di samping jasad suaminya, dan memilih bunuh diri. Kunjali yang melihat Cinali mati, segera naik pitam dan mengambil pedang untuk membunuh Anan. Pertarungan sengit di antara kedua sahabat ini pun terjadi. Kunjali menyesalkan keputusan Anan yang membunuh Cinali dan tidak mendengar teriakannya. Anan meminta Kunjali untuk mendengar dahulu ceritanya. Namun terlambat, Anan akhirnya terbunuh di tangan Kunjali. Kunjali meminta seluruh pasukannya untuk membiarkan tubuh musuhnya tersebut untuk membusuk dan tidak boleh ada yang menyentuhnya. Di malam harinya, Sang Jenderal Besar Mangatatcan pergi secara diam-diam untuk menemui Kunjali. Sang Jenderal memohon sebagai seorang ayah agar Kunjali bersedia menyerahkan jasad putranya untuk dikremasi. Paman Patu kemudian menceritakan kepada Kunjali kronologi pertarungan antara Anan dan Cinali tadi siang. Anan berhasil menyudutkan Cinali dan meminta kesabaran Cinali bahwa dirinya akan membawa Anca secara baik-baik ke kerajaan untuk diadili, namun dari belakang, Ancu melemparkan pisau ke arah Cinali dan membuat pedang Anan menancap secara tidak sengaja di kepala Cinali. Anan sempat meneriaki adiknya pengkhianat, namun Kunjali serta-merta menyerang Anan tanpa mendengar penjelasannya. Kunjali merasa bersalah dan meminta maaf kepada Jenderal Mangatatcan atas perbuatannya dan memohon agar jasad sahabatnya yaitu Anan dikebumikan dengan layak. Semua petinggi kerajaan hadir dalam pemberian hak terakhir untuk Anan. Maharaja Zamorin menyampaikan duka citanya atas kematian Anan dan berharap agar Kunjali bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mangatatcan melihat ke arah putra bungsunya yang bersalah yaitu Ancu dan berkata bahwa Kunjali tidak sepenuhnya bersalah, namun Mangatatcan tidak menjelaskan bahwa kematian Anan ada campur tangan dari putra bungsunya. Sejak saat itu, kesehatan Maharaja Zamorin mulai menurun. Para menteri dan tuan tanah menjenguk Maharaja yang sedang sakit dan memberi nasihat agar Raja memanggil Kunjali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Para menteri dan penasehat mengusulkan agar sang raja mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya. Akhirnya setelah desakan para menterinya, sang raja akhirnya menyetujui dan turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya. Di hari penobatan, komandan Portugis menyerahkan bingkisan hadiah kepada raja baru, dan sang raja baru membuat kesepakatan dan mengizinkan Portugis membuat gudang dan memberi izin perdagangan khusus kepada Portugis dan mengharapkan kerjasama di bidang militer. Hal ini membuat Raja Zamorin kecewa. Pengumuman disebarkan ke seluruh negeri bahwa Kunjali dan kelompoknya adalah kelompok penjahat dan diberhentikan dari segala jabatan kerajaan. Di ruang sidang Istana Zamorin, Pangeran Muda Portugis bernama Komandan Vasco da Gama menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan 6.000 pasukan dan siap bergabung dengan pasukan kerajaan Zamorin untuk menghancurkan benteng Kunjali. Terjadi pro dan kontra dalam hal tersebut, beberapa menteri dan tuan tanah korup bersedia bergabung, sedangkan Chandra yang merupakan pangeran wilayah Kolitri tidak menyetujui kesepakatan dengan Portugis tersebut. Di benteng Kunjali, Chandra menceritakan rencana serangan kerajaan Zamorin dan Portugis yang akan terjadi. Chandra menjelaskan bahwa dirinya beserta ayahnya dan seluruh pasukan wilayah Kolitri akan bergabung dengan Kunjali dan meminta kepercayaan Kunjali. Kunjali akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Kunjali berkeliling ke segala pelosok negeri untuk mengobarkan semangat rakyat India untuk bergabung dalam peperangan melawan Portugis dan dinasti Zamorin yang sekarang. Persiapan perang terjadi di kedua belah pihak. Gabungan pasukan Zamorin dan kerajaan Portugis telah mengepung benteng Kunjali.
Menyerang benteng Kunjali bukanlah hal mudah yang bisa pasukan musuh lakukan. Tentara Zamorin diperintahkan menyerang terlebih dahulu. Berbagai jebakan perang telah disiapkan Kunjali untuk menghadang pasukan Zamorin dan Portugis yang berniat memasuki bentengnya. Pertempuran sengit terjadi di depan benteng. Portugis menyerang membabi buta menggunakan meriamnya, walaupun serangan meriam tersebut ikut menyerang dan membunuh pasukan Zamorin yang sedang bertarung dengan pasukan Kunjali. Pasukan Portugis maju sedikit demi sedikit. Peralatan kavaleri dan artileri dipersiapkan oleh tentara Portugis untuk membobol gerbang benteng milik Kunjali. Kondisi kemenangan mendekati pihak Kunjali di mana pihak Portugis kesulitan memasuki benteng. Namun terjadi pengkhianatan di pihak Kunjali. Ayah dari Chandra yang merupakan penguasa wilayah Kolitri memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang. Pangeran Chandra terkejut melihat pengkhianatan ayahnya dan mencoba menghentikan perbuatan ayahnya namun tidak berhasil. Pasukan Portugis berhasil memasuki benteng dari Kunjali yang membuat pasukan Kunjali terdesak mundur. Situasi perang berbalik tidak menguntungkan. Kunjali bertarung gagah berani menghadapi pasukan Zamorin dan pasukan Portugis. Kunjali akhirnya berhadapan dengan Ancu dan bertarung dengannya. Kunjali berhasil menyudutkannya. Kunjali mengampuni nyawa Ancu dengan alasan bahwa Ancu adalah sisa keturunan dari keluarga Mangatacan yang sangat dia hormati. Dari belakang, ayah Chandra yang merupakan raja wilayah Kolitri menembakkan pistolnya yang mengenai dada Kunjali. Kunjali jatuh terkapar di tanah, sedangkan Raja Kolitri dengan bangga berteriak ke semua orang bahwa Kunjali telah mati. Teman-teman Kunjali terkejut mendengar hal tersebut. Paman Patu yang berlari ke arah Kunjali, dilumpuhkan oleh perwira Portugis. Anan yang mendekati tubuh Kunjali, mendapati bahwa Kunjali belum mati dan memberitahu teman Kunjali agar segera menyelamatkan Kunjali. Ternyata kalung pemberian ibundanya telah menyelamatkan Kunjali dari luka parah peluru Raja Kolitri. Kunjali bersembunyi sambil mengembalikan kondisinya. Di hari berikutnya, satu persatu, Kunjali membalas dendam dan membunuh para jenderal dan raja yang berkhianat terhadapnya, serta para tuan tanah maupun raja yang mendukung Portugis. Jenderal Portugis mengadakan rapat bersama para petinggi kerajaan, membahas Kunjali. Sang jenderal mengusulkan bahwa mereka sebaiknya membunuh 10 tawanan teman Kunjali, setiap Kunjali membunuh seorang di antara mereka. Raja Zamorin muda merasa bersalah dan berkata bahwa dirinya tidak mau terlibat lebih jauh dalam kejahatan Portugis dan menyakiti rakyatnya. Sang jenderal yang kecewa mendengar pernyataan sang raja, kemudian membunuh raja muda tersebut di depan para bawahannya. Puluhan rekan dan teman Kunjali, termasuk pamannya yang ditawan, kemudian dieksekusi mati oleh sang jenderal. Di suatu malam, dengan keterampilannya, Kunjali berhasil menyelinap masuk ke rumah sang pangeran Portugis dan memukulinya. Kunjali menawan sang pangeran dan membawanya pergi. Sang pangeran lalu dikurung oleh Kunjali. Di malam harinya, Kunjali menemui Chandra sang pangeran kerajaan Kolitri. Chandra menjelaskan bahwa dirinya tidak mengkhianati Kunjali, dan keluarganya lah yang telah mengkhianati dirinya juga. Kunjali meminta bantuan Chandra, bahwa dirinya akan membebaskan pangeran Portugis, jika anak buahnya yang tersisa dibebaskan, dan dirinya bisa bertemu Raja Zamorin tua dan membuat kesepakatan. Kunjali kemudian meminta istri sahabatnya Aimoti untuk menyampaikan syarat-syarat pembebasan pangeran Portugis kepada Raja Zamorin. Kunjali juga menetapkan lokasi di mana dirinya akan menemui sang raja dan membawa sang pangeran Portugis. Di lain waktu, istri Aimoti yang bernama Zubaida menemui Ancu. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah pengkhianat di kubu Kunjali.
Alasan dirinya berkhianat adalah karena dendamnya kepada Kunjali karena dahulu telah membunuh suami dan adiknya, dan membuat putranya menjadi yatim. Ancu lalu meminta lokasi rahasia pertemuan Kunjali dan Raja Zamorin. Untuk terakhir kalinya, Kunjali menemui putra sahabatnya, yaitu Abdu dan memberikannya hadiah kalung yang selama ini dijanjikannya. Kunjali juga meminta maaf kepada Zubaida atas kesalahannya dahulu, karena telah membunuh suami dan adik Zubaida yang telah mengkhianatinya. Kunjali kemudian memacu kudanya pergi dari sana. Zubaida yang merasa bersalah, meneriaki Kunjali agar tidak pergi. Namun hal tersebut tidak terdengar oleh Kunjali. Di tempat pertemuan, Raja Zamorin dan Chandra muncul dan menemui Kunjali yang tengah menyeret pangeran Portugis. Kunjali menjelaskan bahwa dirinya akan selalu berada di pihak kebenaran dan jika Raja Zamorin meminta bantuannya, maka dirinya akan mengusir para Portugis dari negara India. Seketika para prajurit Portugis keluar dari tempat persembunyiannya dan menembaki Kunjali. Pangeran berteriak bahwa dia menginginkan Kunjali dalam keadaan hidup. Di pengadilan, Kunjali dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Portugis. Hakim menawarkan kesepakatan, jika Kunjali mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya serta mengakui pemerintahan Portugis, maka Kunjali bisa terhindar dari hukuman mati, namun surat perjanjian tersebut disobek oleh Kunjali. Tiba saatnya hari di mana Kunjali diseret ke tiang hukuman mati. Pangeran Portugis memberi kesempatan terakhir kepada Kunjali untuk memohon ampun dan mengakui pemerintahan Portugis agar dirinya selamat dari hukuman mati. Namun Kunjali menolaknya dan meludahi wajah sang pangeran. Eksekusi mati segera dijalankan. Kunjali telah pasrah akan hidupnya, dia memohon kepada Tuhan untuk keselamatan negaranya. Menjelang kematiannya, Kunjali bisa melihat ibunya menyambut kedatangan dirinya dalam keabadian. Segala peristiwa yang dialaminya, terbayang jelas, bagaimana istrinya akan menyambutnya juga di keabadian. Sang pahlawan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ratusan tahun telah berlalu, dan kini pemerintahan India menetapkan Kunjali sebagai pejuang kemerdekaan pertama di India.